Martial Universe. Bab 200. Judul: Perjalanan Latihan di Hutan. Di dalam hutan lebat, sebuah bayangan yang membara melesat. Tak lama kemudian, sosok di punggung bayangan itu mengayunkan tangannya ke bawah, lantas mereka perlahan berhenti. Uhuk! Setelah api kecil berhenti, wajah Lindong berubah pucat, kemudian dia terbatuk pelan. Dia segera mengeluarkan 10 pil yuan murni dan memakannya. Ketika yuan power yang ada dalam tubuhnya pulih, dia menghela napas lega. Serangan akhir Tuan Si benar-benar dahsyat. Lindong bergumam pada diri sendiri. Sebelumnya dia terpaksa menggunakan halberd transformasi naga dari teknik Ancient Heavenly Scales Halberd. Dengan kekuatannya yang sekarang, dia bisa menggunakan teknik ini secara pas-pasan. Walau begitu, kekuatan teknik ini luar biasa. Dia bahkan bisa menghadapi serangan Tuan Si yang luar biasa. Hadiah yang diberikan praktisi elit tingkat nirvana ini benar-benar luar biasa. Walaupun mereka berdua sama-sama ada di tingkat form creation, Tuan Si sedikit lemah daripada Wang Yan. Sambil memulihkan yuan power di tubuhnya, alis Lindong sedikit mengernyit. Ketika dia bertarung dengan Wang Yan, dia selalu berada dalam posisi tak menguntungkan. Pada akhirnya, kalau bukan karena kecerobohan Wang Yan dan pertolongan dari boneka simbol, Lindong tidak mungkin bisa melukai Wang Yan. Tapi, dia hari ini sudah bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Tuan Si yang berada di tingkat form creation. Creation stage juga dibagi menjadi beberapa tingkat. Tapi peringkat ini tidak serumit tingkat Yuan dan hanya dibagi menjadi tingkat awal dan akhir. Walaupun hanya ada 2 tingkat, tapi perbedaannya cukup besar. Tikus kecil muncul di bahu Lindong dan dengan santai berkata, orang itu sepertinya ada di tingkat awal form creation. Sedangkan, Wang Yan telah mencapai tingkat akhir. Dari sana, naik level ke Ki Creation hanya tinggal menunggu waktu. Terlebih lagi, ilmu bela diri rahasia, senjata, dan lain-lain milik Wang Yan lebih kuat daripada Tuan Si. Kenyataan kalau kau tak bisa menandinginya adalah hal yang wajar. Tingkat awal dan tingkat akhir. Mendengar ini, Lindong tiba-tiba memahaminya. Tidak heran jika dia merasa ada perbedaan yang cukup jauh di antara keduanya. Ternyata, tingkat form creation dibagi menjadi tingkat yang berbeda. Kata-kata terakhir tikus kecil selalu diabaikannya seperti biasa. Nak, apa yang kau rencanakan sekarang? Tikus kecil duduk di bahunya dan berkata dengan malas. Lindong terdiam beberapa saat sebelum berkata, ayo pergi ke Provinsi Gurun Besar dulu. Perjalanannya tidak sebentar. Selain itu, kita harus melewati beberapa kota besar dan gunung untuk bisa sampai ke sana. Hal itu bagus juga. Ada banyak sekte di Provinsi Gurun Besar dan praktisi di sana pun sebanyak awan di langit. Tempat itu benar-benar berbahaya dan kacau. Kalau aku bisa mencapai tingkat form creation atau master simbol segel 4 dalam perjalanan ke sana, hal itu sama saja dengan meningkatkan kesempatanku untuk mendapatkan simbol leluhur ketika sampai di tempat tujuan. Baiklah, memang lebih baik menguasai tingkat pertama dari Bronze Thunder Body 1. Pada saat itu, kau akan bisa bertahan bahkan jika kau bertemu dengan lawan form creation tingkat akhir. Tikus kecil tertawa dan berkata, itu tidak akan mudah. Lindong menghela napas perlahan. Dia sudah menghabiskan banyak waktu untuk membuka meridian tenaga dalam yang tersisa. Lalu untuk menguasai Bronze Thunder Body, dia perlu mengambil kekuatan petir untuk menempa tubuhnya. Langkah ini cukup berbahaya. Ceroboh sedikit saja bisa mati disambar petir. Saat itu, kau tidak bisa menyesalinya bahkan jika kau ingin. Lakukanlah tahap per tahap. Tikus kecil memanjangkan cakarnya. Tidak ada jalan lain, kekuatan Bronze Thunder Body cukup besar dan menguasainya pasti tidak mudah. Mendengar itu, tikus kecil tidak ada saran lain. Lindong hanya bisa menggeleng pasrah. Dia mengeluarkan peta dan mencoba menentukan lokasi mereka. Lalu, dia menepuk pelan punggung api kecil. Api kecil meraung sebelum bergegas menuju hutan seperti anak panah. Tujuan akhir Lindong, yakni Provinsi Gurun Besar. Provinsi Gurun Besar menempati setengah wilayah dari dinasti Agung Yan.
Luasnya kurang lebih 16.000 km. Walaupun Lindong menggunakan api kecil sebagai kendaraannya, untuk mencapainya masih perlu beberapa bulan. Apalagi mereka harus melalui sejumlah kota sepanjang perjalanan. Setelah mendiskusikannya dengan tikus kecil, mereka memutuskan untuk tidak mengambil jalur utama atau lewat kota manapun selama perjalanan ini, agar tidak menarik masalah untuk diri mereka sendiri. Mereka akan langsung melewati hutan. Walaupun hewan iblis ada di tempat itu, bisa dibilang tempat itu tidak aman. Namun, kalau dibandingkan dengan manusia, setidaknya hewan iblis lebih mudah diatasi. Terlebih lagi, ketika lewat hutan, Lindong tidak hanya mencari harta berharga dan tanaman obat-obatan, tapi dia juga memburu hewan iblis sebagai bentuk latihan. Karena itu perjalanan ini merupakan latihan pertarungan yang sebenarnya. Growl. Raungan marah terdengar di antara pohon-pohon tinggi di hutan. Tak lama kemudian, sosok besar dan bau melesat keluar dari hutan, menumbangkan beberapa pohon besar dalam perjalanannya. Begitu hewan besar itu keluar, seseorang bisa melihat kalau tubuhnya dipenuhi dengan banyak luka-luka parah, dan aliran darah keluar dari sana. Pada akhirnya, setelah berjuang kabur cukup jauh, hewan itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Setelah binatang buas itu jatuh, satu sosok berlari keluar dari hutan, dan mendarat di atas bangkai hewan buas tersebut sambil tersenyum. Fiuh. Sosok itu telanjang dada dan menunjukkan beberapa luka yang menyilang. Sosok itu tidak memiliki tubuh yang kekar, tapi ketika diregangkan, seolah kekuatan yang meledak-ledak tersembunyi di bawah kulitnya. Hal itu membuat seseorang seperti merasa dalam bahaya. Sosok ini adalah Lindong. Sejak dia meninggalkan kota Yan, dia telah menghabiskan hampir setengah bulan menjelajahi luasnya hutan. Sampai saat ini, dia sudah melewati malam di tempat terbuka dan bertarung mati-matian melawan banyak hewan iblis. Selain itu, dia juga bertarung mati-matian dan mengalami pertarungan yang sulit setiap hari. Contohnya, macan tutul buaya iblis ini adalah hewan iblis buas, yang kekuatannya melebihi kebanyakan praktisi Yuan dan tingkat akhir. Dengan kecepatan dan kekuatannya yang besar, bahkan praktisi Form Creation tingkat awal kesulitan melawannya. Lindong sudah melawannya hampir setengah hari dan akhirnya bisa membunuh hewan itu. Setiap hari, dia telah melalui perjuangan kejam antara hidup dan mati. Selama lebih dari setengah bulan ini, Lindong telah banyak berubah. Walaupun senyumnya masih terlihat lembut dan bersemangat, tapi ketika alisnya mengernyit, aura yang menyeramkan dan mengerikan akan mengelilinginya. Seolah-olah ada sosok berbahaya yang bersembunyi di balik wajah lembutnya. Ketika seseorang berniat mencelakainya, dia segera mengeluarkan taringnya. Tangan Lindong diselimuti oleh Yuan Power emas. Tangannya kemudian masuk ke dalam tubuh leopard buaya iblis melalui bagian tubuh paling lunak. Lindong lantas mengambil kristal iblis yang dipenuhi dengan darah, kemudian bersiul ke arah hutan. Ketika siulan itu terdengar, sekelebat bayangan bau darah menyengat melesat keluar, dan dia adalah api kecil. Api kecil menggigit seekor hewan iblis di mulut besarnya. Tapi kelihatannya, hewan iblis itu telah mati. Lindong melemparkan kristal iblis yang ada di tangannya ke arah api kecil. Lindong tertawa ringan saat melihat api kecil yang tampak senang. Sampai saat ini, api kecil juga mengalami macam-macam pertarungan dan membunuh hewan iblis. Selama ini juga, kekuatan api kecil melesat cepat. Lindong merasa kalau jiwa iblis yang ditelan oleh api kecil di makam kuno telah dimurnikan dan membuat aura api kecil meningkat menjadi lebih berbahaya. Menurut perkiraan Lindong, api kecil yang sekarang bisa mengalahkan praktisi Yuan dan tingkat akhir dengan mudah. Aku telah membuka 20 meridian tenaga dalam Great Sun Thunder Body. Hanya tersisa setengah sebelum aku berhasil membuka semuanya. Ketika dia duduk dan beristirahat, Lindong merasakan Great Sun Thunder Yuan dalam tubuhnya meningkat dengan ganas, seiring meridian tenaga dalamnya mulai terbuka. Tapi pada akhirnya, tingkat kesulitan untuk membuka meridian yang tersisa meningkat. Dia tidak tahu kapan bisa membuka 24 meridian yang tersisa. Lumayan. Tikus kecil yang berada di bahu Lindong berkata malas dan memanjangkan cakarnya.
Kapan kau akan memulihkan kekuatan creation stage-mu? Lindong melirik ke arah hewan itu, yang tampak selalu tanpa beban, bertanya pasrah. Setelah mendengar ini, cakar tikus kecil berubah kaku. Dengan nada malu dan kemarahan di suaranya, dia berkata, "Urusi latihanmu sendiri. Memang apa artinya tahap creation stage di mata kakek ini? Selama aku ingin, aku bisa mencapainya kapan saja." Lindong memutar bola matanya. Dia terlalu malas berurusan dengan seseorang yang sedang tersinggung. Setelah istirahat sebentar, dia berdiri dan melambai pada tikus kecil, bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Tunggu. Ketika Lindong bermaksud pergi dengan api kecil, tikus kecil tiba-tiba bersuara. "Ada apa?" Lindong kaget dan bertanya-tanya saat dia melihat ke arah tikus kecil dan melihat tikus itu sedang memandang langit. Secercah cahaya muncul di mata tikus kecil. "Heh, nak, kau beruntung. Ada petir." Tikus kecil tertawa aneh ketika mengatakannya. "Petir?" Lindong sekali lagi tersentak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tiba-tiba menggelap. Suara petir terdengar samar. "Jika kau ingin menguasai Bronze Thunder Body, menarik kekuatan petir untuk menempa tubuhmu adalah sebuah keharusan. Jika kau berhasil, maka kau bisa menggunakan kekuatan petir untuk meningkatkan peluang dalam membuka meridian tenaga dalam yang tersisa." Boom! Begitu tikus kecil selesai bicara, suara gelegar petir terdengar di langit. Cahaya keperakan melesat, lalu Lindong melihat sebuah pohon besar di kejauhan berubah menjadi abu karena tersambar petir. Ini. Saat dia menatap sisa asap yang menghancurkan pohon itu, keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Lindong. Dia menelan ludahnya dan memaksakan senyum saat berkata, "Aku pikir tidak perlu sejauh ini kan? Sengaja disambar petir. Hal seperti itu bukanlah sesuatu yang orang normal lakukan. Huf, mengapa kau menjadi pengecut? Jangankan berkata mendapatkan Ling Qingzu atau mengalahkan Lin Langtian, dari yang aku lihat, kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Wang Yan." Tikus kecil memainkan telinganya dan berkata dengan malas, "Berhenti memancingku." Lindong menatap tajam tikus kecil, lalu meludah. Dengan muka galak di wajahnya, dia mengambil langkah besar menuju puncak gunung terdekat. "Sialan, siapa takut? Ayo sini, sambar aku sampai mati jika kau berani." Ketika menatap tatapan Lindong yang geram, tikus kecil tersenyum dan mengangguk. Saat ini dia terlihat penuh tipu daya dan licik.